kembali insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan menyimak sebuah kisah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridwanullahu anhum jami'an. Yang mana tentunya kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dan kita terapkan pada diri kita untuk keseharian kita, menambah semangat kita dalam tentunya menaikkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini datang dari seorang pemuda yang tinggal di daerah atau di sebuah pegunungan yang terletak di antara Madinah dan Mekkah. Jadi dijelaskan bahwa posisi pegunungan ini berada di antara kota Madinah dan kota Mekkah. Sebuah wilayah, sebuah tempat yang cukup rindang atau agak berbeda dengan daerah-daerah di kota Makkah ataupun di kota Madinah. Disebut sebagai wadi ataupun Jabal Warqan, sebuah lereng di antara pegunungan yang dinamakan Warqan. Tinggallah seorang pemuda di sana yang sudah dalam keadaan yatim atau ditinggal oleh ayahnya sejak beliau kecil. Dan beliau ini hidup bersama pamannya, tentu dengan wilayah yang berbeda dengan wilayah di kota Makkah, yang pastinya juga lingkungan tersebut mempengaruhi kehidupannya. Anak tersebut terlahir dengan nama Abdul Uzza, nama yang tentunya diberikan oleh ayahnya di masa jahiliyah, yang tentunya saja belum mengenal Islam ataupun tidak mengenal arti sesungguhnya atau makna dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena diberi nama Abdul Uzza, hambanya Uzza, salah satu dewa, salah satu Tuhan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Namun kemudian setelah anak tersebut lahir, dan itu ketika terlahir belum adanya cahaya Islam, maka memang di daerah tersebut belum juga mengerti tentang kesyirikan dan lain-lain. Hanya mereka seperti sebagaimana kebiasaan manusia, orang-orang jahiliyah mengikuti agama nenek moyangnya, entah itu mereka memahami atau tidak kebenaran dari agama tersebut. Dan diasuh oleh pamannya sepeninggal ayahnya tersebut di daerah yang cukup rindang atau tidak sepanas Makkah dan tidak sekeras kehidupan di Makkah, sehingga beliau radhiyallahu anhu hidup dengan bimbingan hidup atau bertumbuh kembang dalam didikan orang yang lembut, orang-orang yang lembut, orang-orang yang tidak bengis atau tidak kasar, meskipun belum mengenal Islam. Namun tabiat dari seseorang itu memang terlihat dari lingkungannya. Nah, itulah salah satu hikmah dari di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membedakan antara dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan di Madinah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah dan ketika Nabi SAW sudah berada di kota Madinah, maka bahasa yang dipakai, kemudian isi, juga ancaman-ancaman, itu berada pada
periode Makkah, ya, di mana orang-orang di sana adalah ya, isinya orang-orang yang keras, orang-orang yang bengis. Ya, berbeda dengan Madinah, orang-orang yang lembut. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ya wadi atau Jabal Warqan yang juga ya lebih santai, ya, tidak sekeras Makkah Al-Mukarramah ya di masa dahulu. Nah, tumbuh dan kemudian menjadi seorang yang dewasa di bawah asuhan pamannya. Dan dikatakan bahwa pamannya ini adalah seorang yang kaya raya, yang memiliki kesejahteraan, ya, anak-anaknya hidup dengan kemewahan, dan ya mengasuh keponakannya ini, yaitu ya Abdul Uzza Al-Muzani, yang saat itu masih bernama Abdul Uzza ya. Namun kemudian ya nanti kita akan kisahkan Rasulullah SAW mengganti ya nama beliau dari Abdul Uzza ya. Taib. Kemudian ya pamannya ini memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keponakan tercintanya. Ya, terlihat dari kecerdasannya, tumbuh kembang yang begitu terlihat berpotensi menjadi seorang yang sukses. Ya, maka diberikan segala sesuatu ya, agar ia bisa menikmati ya, kekayaan tersebut. Sampai pada suatu saat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai berdakwah, yang mulai diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Makkah. Namun ya orang-orang di Warqan ini belum mendengar ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai pada periode di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berhijrah ke kota Madinah. Nah, disitulah baru ya Abdul Uzza yang masih bernama Abdul Uzza ini mendengar informasi tentang adanya ya agama baru yang dibawa oleh seorang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agama yang membawa ya tentunya kebaikan-kebaikan. Namun saat itu belum ya Abdullah Al-Muzani atau Abdul Uzza, nama sebelum hijrahnya adalah Abdul Uzza ini belum mendengar dan belum melihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, belum pernah bertemu. Namun ia penasaran dengan apa yang dibawakan ya, dari agama tersebut ya, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun mulai perjalanannya untuk pergi ke kota Madinah ya, atau dekat dengan kota Madinah untuk mencari tahu terlebih dahulu agama apa yang dibawa oleh ya, Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah ia berjalan di setiap perkampungan kecuali ia mampir ya, untuk menanyakan tentang perihal Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya ya apa yang dikatakan oleh masyarakat, oleh kaum ya suku-suku yang lain yang berada di antara kota Makkah dan Madinah ini mengatakan hal yang membuat ya anak tersebut ya tertarik dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena Abdul Uzza ini ya adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang baik ya, kemudian tabiat dirinya ya, yang memang ya tentunya secara fitrah manusia menerima ya kebaikan, menerima Islam, menerima agama yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka sebelum beliau bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah takdirkan ya, beliau sudah masuk Islam. Artinya sudah benar-benar bertekad ya bulat untuk masuk Islam, bahkan sebelum bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan ya pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika seseorang yang memiliki potensi kebaikan, ketika orang yang memiliki akal yang sehat, hati yang sehat, mendengar dakwah Islam, maka tentu akan ya tertarik dengan ajakan-ajakan tersebut. Karena tidak ada di dalam Islam ya hal-hal yang berbau keburukan, bahkan menjauhkan keburukan-keburukan tersebut, bahkan yang dianggap oleh manusia baik ya, yang dianggap manusia sepele atau sesuatu yang biasa
namun ya di mata Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut ya adalah kebaikan yang akan kembali tentunya kepada ya orang atau kepada manusia, pada para hambanya. Maka ya sebagaimana Al-Muzani ini adalah orang yang ya, memiliki fitrah yang baik, yang bagus, beliau juga menerima Islam. Namun tentunya ini bukan hal yang mudah untuk Al-Muzani, ya, Abdul Uzza, kembali ke kaumnya dan mengumumkan keislamannya, terlebih lagi kepada pamannya yang dari dahulunya sejak kecilnya mengasuh ya beliau radhiyallahu anhu sampai menjadi orang yang ya dewasa seperti itu. Dan beliau radhiyallahu anhu menjadi ya orang dari suku tersebut ya atau dari wilayah tersebut, menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dan belum diketahui oleh kaumnya. Ya, dan beliau juga belum mau ya, artinya belum mau di sini, belum sanggup ya, karena melihat keadaan tentunya ya, untuk mengumumkan kepada kaumnya, terlebih lagi kepada pamannya bahwa beliau telah masuk Islam. Maka jalan yang ia pilih adalah ya menunggu agar pamannya ya, dan juga kaumnya mendengar tentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepanjang waktu tersebut ya Al-Muzani ya Abdul Uzza berdiam diri dan menyendiri ya untuk beribadah di lereng-lereng gunung sehingga tidak terlihat oleh mereka. Sampai beberapa waktu berjalan, ia pun tentunya sudah tidak tenang lagi ya, sudah tidak sabar lagi. Karena justru semakin hari ternyata pamannya tersebut semakin jauh dari Islam dan tidak ada di lingkungan kaumnya tersebut yang menyebarkan Islam, tidak ada yang mengumumkan keislaman ya, bahkan tidak ada yang tertarik untuk belajar Islam. Maka akhirnya ia pun memilih untuk ya menghadap kepada pamannya. Dengan berbekal ya keberaniannya, ia mengatakan, "Kenapa ya wahai pamanku, semakin hari engkau semakin jauh dari Islam? Dan aku telah menunggumu sekian lama ya agar engkau memeluk agama ini. Akan tetapi habislah sudah kesabaranku ya, karena engkau ya tidak kunjung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat ini," kata beliau, "aku mengumumkan kepadamu bahwa aku telah masuk Islam dan aku akan mengumumkan kepada kaum ya, kepada masyarakat tentang keislaman ini." Apa kemudian respon dari pamannya? Tentu saja adalah murka yang besar, marah dijadinya, ya, mencerca keponakannya tersebut. Bisa-bisanya ia menerima, ya, memeluk agama yang bukan dari nenek moyang mereka, katanya. Ya, bahkan pamannya mengatakan, "Jika itu adalah pilihanmu, maka aku akan cabut semua apa yang telah aku berikan kepadamu," katanya. Dari semua kekayaannya, dari semua kemapanannya. Dan hanya disisakan baju-baju ya, atau pakaian yang ia kenakan saja. Namun apakah kemudian ini membuat gentar, membuat takut, bahkan mundur? Ya, seorang pemuda dari Al-Muzani tidak sama sekali. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka menolak dunia untuk menjemput akhiratnya. Kemudian Al-Muzani mengatakan, "Baiklah kalau seperti itu, ambillah apa yang kau mau, ambillah wahai kaum apa yang kalian inginkan dariku. Aku tetap akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu bulat tekadnya, begitu ya benar-benar sabat ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun tentunya diusir dari kaumnya. Al-Muzani kemudian memilih untuk berhijrah ya, menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dengan berbekal apa?
tidak ada bekal yang ia bawa, karena seluruh kekayaan, seluruh kemapanan, seluruh harta yang ia miliki diambil oleh pamannya. Ia pun berjalan hanya dengan modalkan pakaian yang ia miliki saja. Terus berjalan sampai ke kota Madinah, ya. Bahkan dikatakan bahwa ia merobek bajunya yang kemudian dipakaikan untuk disarungkan dan juga ya, dipakaikan ke atau menjadi atasannya, menjadi bajunya. Ia pun ya sebelum bertemu dengan para sahabat dan Rasulullah SAW, tentunya yang pertama kali ia rindukan ya, adalah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang perjalanan yang difikirkan hanyalah bertemu dengan Rasul SAW. Begitu rindunya beliau, begitu memiliki keinginan yang keras untuk bertemu dengan Rasul SAW. Dan ini adalah sebuah bentuk kecintaan dari para sahabat Nabi SAW. Meskipun belum pernah bertemu, akan tetapi apa yang ia dengar dari ajaran Rasul SAW membuat mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Sampainya ia ke Madinah, kemudian ia pun tidur dan menginap di Masjid Nabawi, persis di sebelah pintu di mana Rasulullah SAW ya masuk dari arah rumahnya atau kamarnya menuju masjid. Keesokan harinya atau di waktu subuh, maka beliau pun bergegas untuk ya, berdiri dan menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid, tidak ada yang bisa dikatakan oleh Al-Muzani selain air mata yang berlinang, ya bercucuran, ya membasahi wajahnya. Kerinduannya pecah begitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang dicintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Pemirsa dan juga mendengar sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Muzani kemudian ya salat ya, di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu ya sebagaimana biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ya seperti mengabsen atau melihat ya keadaan kaum muslimin dan melihat siapa saja orang yang tidak datang. Ada halangan apa mereka tidak sholat di masjid misalnya, entah itu karena sakit ya atau halangan-halangan yang lainnya. Kemudian mata Rasulullah SAW tertuju kepada ya Al-Muzani, ya seorang pemuda. Siapakah nama engkau? Ya, ia kemudian mengatakan, namaku adalah Abdul Uzza Al-Muzani. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, hari ini namamu adalah Abdullah, bukan lagi Abdul Uzza. Ya, diganti, diberikan nama oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ya, namamu sekarang adalah Abdullah. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, dari mana engkau datang? Ya, kemudian diceritakanlah dari daerah bernama ya, demikian dan demikian, diceritakan tentang kaumnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya, menjelaskan kepada para sahabat, orang ini ya, Abdullah Al-Muzani, ya, dinamai Abdullah Al-Muzani, dan sejak saat itu semua para sahabat memanggilnya Abdullah Al-Muzani. Rasulullah kemudian mengatakan, tinggallah bersama kami, di dekat kami, ya, maka insya Allah engkau aman. Ya, tentu setelah mendengar cerita dari Abdullah Al-Muzani, ya, sepanjang perjalanannya, ya, dari mulai Islamnya beliau radhiyallahu anhu sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Abdullah Al-Muzani menjadi orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ia merasa bahwa ketika atau semenjak beliau masuk Islam, menunggu pamannya, menunggu kaumnya untuk juga masuk Islam, banyak sekali perjuangan-perjuangan Rasulullah, ya, entah itu dari peperangan, dakwah, ya, dan perjalanan-perjalanan jihad lainnya dilewati oleh Abdullah Al-Muzani. Maka sejak saat itu benar-benar ya Abdullah Al-Muzani tidak melewatkan satu kegiatan apapun, satu ajakan apapun dari Rasul SAW
kecuali beliau pasti mengikutinya. Termasuk peperangan-peperangan yang ada, beliau terus bermulazamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan menjadi orang yang benar-benar ya seutuhnya mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga sampai pada perang Tabuk, ya, di mana beliau mengikutinya, ya, beliau radhiyallahu anhu mengikuti perang tersebut dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kepada Allah, ya, doa yang senantiasa aku inginkan, yaitu syahid, ya, dalam peperangan. Kematian syahid dalam peperangan ini tentu didambakan oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, ya, yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang balasan dari orang yang berjihad, orang yang, ya, mendapatkan, ya, keutamaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawaban Rasulullah SAW? Ternyata kata Rasulullah SAW, bahkan aku, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirimu dari peperangan. Artinya tidak meninggal dunia dalam peperangannya. Nah, kata Abdullah Al-Muzani, tidak seperti itu hai Rasulullah SAW. Aku menginginkan syahid, ya, di peperangan tersebut. Namun ya Rasulullah SAW menjelaskan setelahnya, jika engkau sakit, kemudian engkau, ya, bertambah parah bahkan meninggal dunia dalam perjalanan engkau menuju peperangan tersebut, maka engkau adalah syahid. Jika kendaraanmu, kudamu ya kemudian terpeleset atau ya menjatuhkan diri dan kemudian engkau terjatuh dan meninggal dunia, maka engkau adalah syahid. Ya, tentu Rasulullah SAW yang mengatakan agar atau mendoakan agar Abdullah Al-Muzani selamat dalam peperangan bukan berarti menghalangi beliau radhiyallahu anhu untuk mendapatkan syahid, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit, ya, di tengah perjalanan beliau menuju peperangan tersebut, sehingga Abdullah Al-Muzani kemudian meninggal dunia dengan penyakitnya tersebut. Dan tentu inilah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan, ya, syahid, titel, ya, sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu pemakamannya, di waktu pemakaman dari Abdullah Al-Muzani, maka ini adalah waktu di mana para sahabat yang lainnya, bahkan bisa dikatakan para sahabat senior yang telah mendahului beliau radhiyallahu anhu masuk Islam, iri, ya, artinya iri dalam hal kebaikan atau, ya, ghibtah terhadap Abdullah Al-Muzani. Di mana penguburan, ya, ketika para sahabat menyaksikan penguburan Abdullah Al-Muzani ini, mendapati penguburannya adalah penguburan seindah-indahnya penguburan. Apa itu? Rasulullah SAW turun langsung ke liang lahatnya Abdullah Al-Muzani, dan mayatnya, jenazahnya dibawa langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 orang yang mulia dalam sejarah Islam yang mengangkat jenazahnya, bahkan menaruh jenazahnya langsung di liang kuburnya Abdullah Al-Muzani. Bahkan, ya, seorang sahabat mengatakan, demi Allah, aku menginginkan penguburan seperti ini. Ya, bagaimana bisa, sedangkan bahkan aku, katanya, 15 tahun lebih dulu masuk Islam daripada beliau ini. Maka aku sungguh menginginkan hal yang sama ketika aku dikuburkan. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Al-Muzani, seorang yang menutup matanya, menutup telinganya dari dunia dan mengejar akhirat.
begitu kehidupannya sudah terjamin oleh pamannya. Akan tetapi Abdullah Al-Muzani lebih memilih untuk berada di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah sebuah contoh di mana para sahabat mencintai, mengikuti dan beriltizam untuk memperjuangkan dakwah Islam bersama-sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan seluruh kehidupan dunia yang bisa melalaikan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang tidak terlena terhadap dunia, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang hidup di dunia ini dengan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun mendapatkan kesuksesan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan dari kisah Abdullah Al-Muzani, seorang yatim yang hidup sendirian, terpisah dari kaumnya menuju kebaikan, menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.